Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 kelas 3 akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami buat yang membahas tentang arsitektur abad ke-18 sampai ke-19 dan pasca revolusi industri. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Kemudian saya akan memulai pembahasan pertama dengan arsitektur abad ke-18 sampai ke-19, di mana pada abad tersebut merupakan era revolusi industri. Perkembangan arsitektur di Eropa dan di dunia internasional dari akhir abad ke-18 sampai ke-19 merupakan suatu pergerakan yang signifikan dalam bidang arsitektur barat. Pergerakan ini bermula dari kejenuhan akan gaya-gaya arsitektur klasik, di mana pada masa-masa sebelumnya arsitektur hanya dianggap suatu bentuk dari karya seni dan perasaan. Namun pada masa itulah terjadi suatu revolusi yang dikenal dengan nama revolusi industri, yang kemudian revolusi industri tersebut memulai dunia dengan era baru, yaitu era fabrikasi. Berikut adalah gaya-gaya arsitektural yang cukup populer pada abad ke-18 sampai ke-19. Yang gaya arsitektur yang pertama ada gaya arsitektur Palladian, di mana gaya arsitektur ini cukup populer pada tahun 1714 sampai 1830-an. Gaya arsitektur kedua ada gaya arsitektur neoklasik, di mana gaya arsitektur ini cukup populer pada abad pertengahan ke-18. Kemudian yang ketiga ada gaya arsitektur Art Nouveau yang cukup populer pada tahun 1880. Yang keempat ada gaya arsitektur Beaux Art yang cukup populer pada tahun 1885 sampai 1925. Dan yang terakhir ada gaya arsitektur Art and Craft Movement yang cukup populer pada akhir abad ke-19. Kami akan membahas satu persatu mulai dari arsitektur Palladian. Arsitektur Palladian adalah gaya arsitektur Eropa yang terinspirasi oleh desain arsitek Andrea Palladio. Apa yang dikenal sebagai arsitektur Palladian saat ini merupakan evolusi dari konsep aslinya. Karya-karya Palladio sangat didasarkan pada kesimetritasan, perspektif, dan nilai-nilai arsitektur dari kuil-kuil yang ada pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Karakteristik dan ciri-ciri arsitektur Palladian yang pertama adalah bangunan yang berskala besar dengan bentuk-bentuk yang cenderung mengkotak. Kemudian kesimetrisan di setiap sisinya. Kemudian motif yang cenderung dekoratif dengan bentuk-bentuk klasik. Kemudian ada bentuk-bentuk dan peletakan jendela yang khas. Dan yang terakhir ada nilai filosofis yang menghormati zaman kuno. Implementasi karakteristik dan ciri-ciri bangunan tersebut dapat dilihat pada gambar yang sudah tersedia pada slide. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh dari bangunan yang bergaya arsitektur Palladian. Yang pertama ada Drayton Hall. Drayton Hall adalah rumah perkebunan yang ada di sekitar abad ke-18 yang terletak di Sungai Ashley, tepatnya berada di Carolina Selatan. Bangunan ini dirancang oleh John Drayton, merupakan contoh arsitektur Palladian yang luar biasa di Amerika Utara dan satu-satunya rumah perkebunan yang masih bertahan setelah melalui era perang revolusi dan perang sipil. Yang kedua ada Queen House. Queen House merupakan suatu bangunan bekas kediaman kerajaan yang dibangun antara tahun 1616 sampai 1635. Bangunan ini berlokasi di London. Arsitek dari bangunan ini adalah Indigo Jones. Queen House adalah suatu bangunan yang cukup penting dalam sejarah arsitektur Inggris karena bangunan ini merupakan bangunan bergaya Palladian pertama yang terbangun di Inggris. Kemudian yang ketiga ada Basilica Palladiana. Basilica Palladiana adalah bangunan Renaissance yang berlokasi di Italia Timur. Fitur yang paling utama dan menonjol dari bangunan ini adalah loggia. Loggia tersebut merupakan salah satu contoh pertama dari apa yang dikenal dengan sebutan jendela Palladian. Bangunan ini dirancang oleh Andrea Palladio ketika masih muda. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arsitektur neoklasik, yaitu arsitektur yang muncul pada pertengahan abad ke-18, yang dimana kelahirannya didasarkan oleh perasaan jenuh terhadap beberapa arsitektur yang telah dibangun. Gaya yang diadopsi dari arsitektur ini yaitu gaya
arsitektur klasik kuno. Dan prinsip-prinsipnya dari Vitruvian dan karya dari Italia Andrea Paldio. Arsitektur neoklasik muncul dengan penciptaan Place de la Concorde di Paris yang dirancang oleh arsitek Eugène Jacques Gabriel. Ada juga karakteristik dan ciri-ciri arsitek neoklasik. Yang pertama, ada bangunan berskala besar dan megah. Yang kedua, ada kesimetrisan dari setiap sisinya. Yang ketiga, ada kolom berdiri bebas. Dan yang terakhir, ada geometris dengan konsep elegan. Karakteristik dan ciri-ciri tersebut dapat dilihat dan sudah tertera di gambar pada slide. Lanjut. Contoh dari arsitektur neoklasik yaitu yang pertama ada La Madeleine, merupakan gereja Katolik yang berlokasi di Paris, yang di bangunan ini dirancang oleh Pierre Alexandre Vignon. Yang kedua ada Katedral Vilnius, yang dimana merupakan sebuah katedral Katolik yang berlokasi di Roma, yang dimana bangunan ini mengikuti gaya neoklasik yang dirancang oleh Laurence Jacevicius yang masih bertahan hingga kini. Yang terakhir ada Pantheon. Pantheon merupakan sebuah monumen yang terletak di Prancis. Monumen ini dirancang oleh Jacques Germain Soufflot yang diperintahkan atas Raja Louis. Lanjut. Selanjutnya ada arsitektur Art Nouveau, yaitu adalah merupakan sebuah gerakan seni dekoratif dan arsitek yang lahir pada tahun 1880, yang dimana berpusat di Eropa Barat. Arsitek ini menggunakan alam sebagai sumber inspirasinya, seperti bunga, serangga, dan lain-lainnya. Identitas khas dari gaya seni ini merupakan kekayaan ornamen dan unsur-unsur asimetris dari salah satu tokoh ternama yang menggunakan Art Nouveau dalam karyanya, yaitu Antoni Gaudí. Ada juga karakteristik dan ciri-ciri dari arsitektur Art Nouveau. Yang pertama ada mengabstraksi bentuk-bentuk dari alam. Kedua ada kaya ornamen. Yang ketiga ada garis-garis lengkung yang sangat dinamis. Yang ketiga ada penggunaan corak warna yang alami dan cerah. Yang ketiga ada eksplorasi material seperti material besi tempa, kaca keramik, dan lainnya. Karakteristik dan ciri-ciri dari arsitektur ini bisa dilihat di gambar pada slide yang sudah tertera. Lanjut. Ada contoh arsitektur Art Nouveau. Yang pertama ada Casa Mila. Casa Mila dikenal sebagai La Piedra, merupakan salah satu bangunan yang bergaya Art Nouveau yang dimana dirancang oleh arsitek Antoni Gaudí. Yang kedua ada Casa Batlló, merupakan sebuah bangunan yang berada di pusat kota Barcelona. Bangunan ini juga dirancang oleh Antoni Gaudí. Yang terakhir ada Sagrada Familia. Sagrada Familia merupakan sebuah gereja Katolik yang terletak di Roma, yang dibangun juga oleh arsitek Antoni Gaudí.
Lanjut. Selanjutnya saya akan jelaskan arsitektur Beaux Arts. Beaux Arts merupakan bentuk gaya arsitektural neoklasisme yang terlambat dan eklektik. Arsitektur ini menggabungkan arsitektur klasik dan arsitektur Yunani kuno serta menggabungkan dengan Roma dengan ide-ide Renaissance. Arsitektur Beaux Arts menjadi bagian dari gerakan Renaissance di Amerika pada akhir abad ke-19. Ada juga karakteristik dan ciri-ciri arsitektur Beaux Arts. Yang pertama ada bangunan yang berskala besar dan megah. Yang kedua ada dekorasi mewah dengan pahatan. Yang ketiga ada ornamen yang rumit. Dan yang terakhir ada bentuk simetris dan harmonis. Karakteristik dan ciri sudah tertera pada gambar yang sudah dicantumkan di slide. Lanjut. Ada juga contoh dari arsitektur Beaux Arts. Yang pertama ada Palais Garnier, yang merupakan salah satu bangunan yang terletak di Paris yang berfungsi sebagai gedung pertunjukan opera. Bangunan ini dirancang oleh Baron Haussmann pada tahun 1858. Kedua ada Thomas Jefferson Building, merupakan sebuah gedung yang dibangun di tahun 1880 hingga 1897 yang berlokasi di Washington, Amerika Serikat. Arsitek ini dirancang oleh Paul J. Place, yang dimana gedung perpustakaan yang bergaya Beaux Arts ini dikenal dengan fasad yang meniru gaya klasik dan interior dengan dekorasi yang rumit. Terakhir ada The Place of Fine Art. The Place of Fine Art merupakan bangunan di sekitar La Guana yang dibuat berada di distrik Marina, San Francisco, yang dirancang oleh arsitek Bernard Maybeck untuk pameran Panama Pacific di tahun 1915. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang saya bahas kali ini yaitu arsitektur Art and Craft Movement. Art and Craft Movement merupakan gerakan sosial dan seni di akhir abad ke-19 Masehi. Gerakan ini terlahir di Inggris, yang merupakan respon atas dampak buruk revolusi industri pada kehidupan sosial dan estetik masyarakat Inggris ketika itu. Tokoh yang berperan penting pada masa ini adalah William Morris. Nah, karakteristik dan ciri-ciri arsitektur Art and Craft Movement ini ada 4. Yang pertama yaitu memberikan kesan kembali ke periode gotik, rokoko, dan renaissance. Yang kedua, karya seni dibuat secara individual oleh seniman dengan sentuhan artistik yang khas. Yang ketiga, setiap karya digarap dengan serius, detail, dan teliti. Dan terakhir yaitu tukang menjadi peran penting dalam penciptaan desain ini. Dapat dilihat pada layar yaitu gambar antara sistem Gilda, yaitu gotong royong dan industrialisasi arsitektur. Next. Nah, berikutnya ada contoh arsitektur Art and Craft Movement. Yang pertama itu adalah bangunan Edgar Wood Center. Bangunan ini merupakan bekas gereja Kristus yang berlokasi di Manchester, Inggris. Gereja ini dirancang oleh Edgar Wood pada tahun 1903. Bangunan ini bergaya Art and Craft Movement yang dapat dilihat pada fasadnya terbuat dari bata merah dengan atap batu tulis. Yang kedua yaitu ada Red House.
Red House ini merupakan bangunan villa yang hasil kolaborasinya yaitu William Morris dengan Philip Webb, berlokasi di daerah timur London. Bangunan ini memiliki atap yang curam, cerobong asap yang menonjol, serta tanda silang yang menandai bangunan sebagai desain Tudor Gothic yang disederhanakan. Dan Pickwick Major. Pickwick Major merupakan rumah bangsawan Victoria yang terletak di daerah Inggris. Bangunan ini adalah salah satu dari sedikit rumah yang dibangun di bawah pengaruh gerakan Art and Craft Movement karya William Morris. Dapat dilihat pada fasadnya dengan setengah yang menggunakan setengah kayu dan bata ekspos menjadi ciri khas bangunan ini. Next. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi arsitektur revolusi industri hingga pasca revolusi industri. Yang pertama yaitu revolusi industri 0.0 yang dimulai pada akhir abad ke-19. Selanjutnya menuju revolusi industri 2.0 yang dimulai pada abad ke-19. Menuju lagi ke revolusi industri 3.0 yaitu dimulai pada pertengahan abad ke-20. Dan yang terjadi sekarang yaitu revolusi industri 4.0. Next. Nah, di sini ada revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 ini berlangsung pada akhir abad ke-19 sekitar tahun 1790-an, bermula di Inggris, dipicu dengan penemuan mesin uap dan pengembangan lokomotif kereta api. Batu bara merupakan pembakaran memicu pengembangan dalam industri metal, terutama besi tuang atau besi cor, yang kemudian digunakan sebagai bahan bangunan. Dengan segala perubahan itu muncul jenis baru dari perancangan. Contoh bangunan pada masa revolusi industri 1.0 ini yaitu bangunan pertama pengaruh dari revolusi industri ini adalah Iron Brake di Shropshire, England. Dirancang oleh Abraham Derby III, dibuat dengan besi lebur. Nah, tokoh yang berpengaruh yaitu Thomas Telford, Joseph Paxton, dan Ismet Kingdom Brunel. Next. Selanjutnya yaitu ada revolusi industri 2.0. Revolusi industri ini berlangsung pada abad ke-19 sekitar tahun 1890-an. Masih di Eropa di mana pada saat itu sedang berlangsung Perang Dunia Pertama, menyebabkan perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industrial. Banyak produksi massal ribuan tank dan senjata-senjata dengan mesin-mesin memerlukan orang pengoperasinya. Contoh bangunan pada masa ini yaitu Empire State Building di New York yang dirancang oleh Steve Lamb dan Harmon. Menara ini sangat superior dan merupakan bangunan tertinggi di dunia pada saat itu. Nah, pergerakan industri ini pun sampai ke Amerika Serikat yang kemudian menjadi akar dan fondasi dari timbulnya bangunan pencakar langit atau skyscraper. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 berlangsung sekitar 1960-an, dipicu oleh mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis yaitu komputer dan robot. Penemuan elektronik, sistem teknologi informasi, komputer atau robot, otomatisasi, digital, dan internet. Berikut adalah ilustrasi yang dimana pekerjaan manusia bisa diambil dengan yang sekarang bisa diambil dengan mesin. Masyarakat Eropa berubah dari ekonomi industri menjadi ekonomi informasi. Data analog menjadi data digital, komputer menjadi otaknya, robot menjadi tangannya, sehingga pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual menghilang. Gambar di sebelah kanan merupakan ilustrasi yang dimana sekarang bisa
mulai bekerja dengan menggunakan komputer pada era revolusi industri 3.0. Next. Baik, selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah tentang konektivitas. 3 komponen utama revolusi industri 4.0. Yang pertama ada teknologi IT yang mengumpulkan, membagi, dan mengeksekusi data dalam sistemnya sendiri. Yang kedua ada big data atau mengumpulkan segala data secara real time. Dan yang ketiga ada infrastruktur digital yang menghubungkan semua perangkat di atas. Gambar di kiri merupakan ilustrasi yang dimana kerja dulu tidak menggunakan mesin atau alat berat. Dan kinerja sekarang bisa menggunakan mesin atau alat berat. Terjadinya perubahan terhadap ilustrasi dengan pemanfaatan tenaga mesin yang menggantikan tenaga manusia. Perubahan ini juga berdampak pada wujud arsitektur yang telah dianut. Dan gambar di atas merupakan ilustrasi cara kinerja dahulu yang hanya menggunakan manual atau menggambar manual, sehingga sekarang bisa menggunakan komputer. Next. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan arsitektur pasca revolusi industri. Next. Arsitektur modernisme. Arsitektur modern pertama kali muncul pada tahun 1900. Pada tahun 1940, gaya ini telah diperkuat dan dikenal dengan gaya internasional dan menjadi bangunan yang dominan dalam abad ke-20. Arsitektur modern adalah pergerakan perubahan, mengutamakan kesederhanaan bentuk, dan menghapus segala macam ornamen. Selama periode tersebut, terjadi revolusi teknologi, material bangunan, dan mesin. Akibat ada pergeseran dari konstruksi bangunan tradisional menjadi bangunan yang fungsional dengan teknologi baru. Karakteristik dan ciri-ciri arsitektur modern. Yang pertama, ada sedikit ornamen dan dekorasi. Yang kedua, ada penerapan garis vertikal dan horizontal, serta model bangunan kotak. Yang ketiga, ada kesederhanaan sampai ke dalam inti desain. Yang keempat, ada kejujuran dalam penggunaan material. Yang kelima, ada rancangan yang terbuka dengan banyak elemen kaca. Dan yang terakhir, ada hubungan dengan lingkungan sekitar. Next. Contoh arsitektur modernisme. Yang pertama ada Villa Savoye. Villa Savoye dirancang oleh arsitek Le Corbusier. Dibangun antara tahun 1928 dan 1931. Rumah yang didominasi warna putih ini dirancang berdasarkan 5 prinsip Corbusier, yaitu kolom lantai dasar, denah yang terbuka, jendela horizontal, fasad tanpa balok struktur, dan juga atap yang fungsional. Kini rumah ini telah beralih fungsi menjadi museum. Bangunan yang kedua ada Falling Water House. Falling Water House adalah rumah yang dirancang oleh seorang arsitek bernama Frank Lloyd Wright pada tahun 1935 di daerah pedesaan Southwestern Pennsylvania. Dibangun sebagai tempat berlibur. Rumah ini dirancang menyatu dengan lanskap alami dan tapak. Kini Falling Water House sudah berubah fungsi menjadi museum dan tetap menjadi salah satu ikon dari perkembangan arsitektur modern. Dan bangunan yang terakhir ada Farnworth House. The Farnworth House adalah rumah bersejarah yang dirancang dan dibangun oleh Ludwig Mies van der Rohe antara 1945 dan 1951. Rumah ini dibangun sebagai tempat peristirahatan akhir pekan. Kini Farnworth House telah direstorasi
menjadi sebuah museum. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi dari kelompok 5. Selamat pagi.